Apa kira-kira harapannya Bang terhadap permohonan pra peradilan yang ketiga ini? Ya harapannya garis lurus dengan putusan pertama. Ya. Karena kan putusan pertama kita dikabulkan soal penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dianggap tidak sah. Betul. Nah, wujud dari putusan tersebut kita mengajukan ganti rugi. Ya. Dan ganti rugi ini adalah sesuatu yang lazim saja. Ya. Karena diatur di dalam KUHP yang baru nomor 20 tahun 2025 bahwa permohonan ganti rugi karena masalah tidak absahnya penangkapan dan penahanan itu diajukan di pra peradilan. Jadi ini forum yang tepat dan oleh hakim tunggal yang sama, sehingga mudah-mudahan tidak perlu berlarut-larut. Nah, ini salah satu juga anggota tim kuasa hukum dari Mas Roy ya, yaitu Pak Yasena Sarjana Hukum, salah satu pengacara kawakan lah, cukup berpengalaman baik di bidang Kombes Pol. Ya, Kombes Pol ya. Ini nggak ada pangkat. Ayo Pak Yasena. Persiapan. Lagi persiapan ngecek ruangan. Bang Erhab. Ya. Ini kan ada pertanyaan. Kok yang dituntut kok ada sejumlah rupiahnya gitu loh. Katanya 200 juta gitu loh. Duit itu buat apa itu? Apa memang mau cari uang dalam permohonan pra peradilan yang ketiga ini? Tepatnya 206 juta rupiah ya. Bang Erhab ini. Jadi 206 juta rupiah itu terkait dengan material dan imaterial. Ya, material dan imaterial ya Bang? Ya, materialnya 106, imaterialnya 100. Jadi itu angka yang katakanlah angka yang masuk akal lah, bukan angka yang dibuat-buat. Oke ya. Ya, tetapi sekali lagi ya tentu bukan untuk cari uang. Kalaupun misalnya mendapatkan itu, Mas Roy itu sudah berjanji untuk menyalurkannya kepada lembaga-lembaga yang membutuhkannya, yayasan, apa anak yatim seperti itu. Jadi serupiah pun kita tidak akan memakannya, insya Allah. Ya, jadi Bang RH, kita dalam menyusun nilai ganti kerugian material dan imaterial ini kan memang juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan ya. Oh iya. Kan ada PP, PP terkait dengan ganti kerugian. Nggak mungkin kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelenggarakan satu peradilan yang pasti mahal biayanya ya. Itu hanya untuk menuntut 0 rupiah atau 1 rupiah gitu. Iya. Ya, walaupun sebenarnya dalam ganti rugi itu ada perhitungan macam-macam lah ya. Iya, betul. Misalnya loss opportunity, ya, biaya-biaya dikeluarkan secara rasional misalnya. Betul. Tetapi sekali lagi ya kalaupun misalnya menghasilkan ya itu kita dedikasikan untuk charity, untuk sumbangan ya, untuk kegiatan derma. Untuk kegiatan kemanusiaan ya Bang. Jadi benar-benar Bang RH, saya maupun yang lain ini betul-betul tidak ingin ngambil 1 rupiah pun gitu loh. Ya dari hasil permohonan pra peradilan yang ketiga ini ya Bang. Nah, tapi silakan Bang. Secara teoritis kan harusnya mudah kasus ini kan. Oh, harusnya mudah ya. Makanya permohonannya sendiri kan cuma 10 lembaran. Biasanya kan kita bikin permohonan 30 lembar. Ini cuma 10 lembar. 10 lembar ya. Dan mudah-mudahan bacanya juga nggak terlalu lama ya. Cepat ya. Ya, apalagi Bang RH kan bacanya juga langsung cepat ke petitum gitu kan. Jadi para sahabat AGS, tim kami ini dikoordinatori oleh Bang RH, salah satu ahli hukum kawakan lah di NKRI ya. Dan saya pertama kali Bang RH bukan ingin masuk ya, tapi mulai tertarik dalam mengkaji ijazah ini. Justru doa saya pertama kali adalah saya ingin ketemu Bang RH. Meskipun Bang RH nggak kenal saya, tapi saya kenal Bang RH. Karena Bang RH kan seorang ahli hukum yang sudah terkenal ya. Dan alhamdulillah doa itu diijabah Bang. Ya sebenarnya bidangnya berbeda ya. Saya kan sebenarnya di pidananya harus mengakui hal yang baru juga. Ya, oke Bang. Cuman yang namanya hukum kan interconnection. Nggak bisa kemudian kita soliter. Iya, betul Bang. Bahwa saya hukum tata negara saja. Saya harus memahami hukum-hukum yang lain. Ya, betul. Karena bagaimanapun itu saling keterkaitan, saling terhubungan. Karena itu ya saling mengisi juga kan. Ya, betul. Jadi saling mengisi ya. Kata kuncinya tadi ya. Di sini banyak sekali ini channel-channel yang udah banyak nih ya. Tapi satu kata kunci dari Bang RH adalah
kita saling mengisi ya. Saling mengisi kekurangan dan memperkuat kelebihan masing-masing ya Bang. Ya Bang RH Bukan saling mengunci. ya bukan saling mengunci. Apalagi sesama biskota dilarang untuk saling mendahului. Nah kemarin saya nonton itu live-nya Bang RH ya. Itu maknanya apa itu Bang? Biskota yang mana nih? Sebenarnya kan saya menggunakan tamsil ya. Saya kan orangnya tidak mau kita katakanlah dalam masalah ini kita ribut sendiri ya. Ya betul Bang. Karena saya menganggap bahwa ini kan noble profession ya. Ya betul. Jadi profesi yang terhormat. Ya betul. Karena itu tidak boleh kesannya ada rebutan, ada persaingan dan lain sebagainya. Semua kan kita serahkan pada prinsipal. Ya betul. Sepanjang prinsipal mempercayai kita melakukannya secara sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan prinsipal kan begitu. Oh gitu ya. Jadi kalau prinsipal tidak menginginkan kita ya sudah kita go away. Ya. Terus bergerak, terus maju dan tetap semangat. Ya. Satu lagi untuk Pak Laksamana Mulyono Aladin, ya. Kita tetap bersama Pak Mur. Terakhir kita ketemu kemarin di PT UN ya gitu. Jadi kita tetap terus bersamai semua langkah dari para pejuang. Mau itu Pak Mulyono bersama dengan Forum APPTNI, Pak Narko pun ya, meskipun Pak Narko kadang-kadang meledak-ledak sekali ya. Saya kemarin juga barusan ketemu ketika kami sama-sama berada di belakang kantor si Fu Wafa ya gitu. Kemudian juga untuk Pak Gunatua dengan penelitian yang luar biasa itu terus bergerak. Pokoknya semua maju, termasuk juga Pak Heru dari UI Watch yang juga menggugat ya bersama Mas Rustam. Kemarin saya juga ketemu Mas Rustam ketika membersamai Mas Fronik dari PP Muhammadiyah. Jadi semua tetap bergerak ya. Perkara pendukungnya itu ada yang ini dinamika itu biasa. Ya, biasa, lumrah. Kalau kata Bung Karno dalam film Pengkhianatan G30 SPKI, lumrah dalam satu revolusi. Ini bagikan sebutir zarah dalam kehidupan, ya gitu. Tapi bukan lurah ya Pak? Bukan, lurah lain lagi, Pak Lurah lain lagi. Iya, lurah. Ya, ini lumrah. Oh ya, iya, ini ibu-ibu. oke. Ini dari KPRI. Kalau gitu kita bergeser ke pengadilan pusat. Mama bergerak lintas provinsi. KPRI yang kemarin disebut hanya datang pada saat pembukaan Saya udah bilang ya, kalau kami tidak butuh penghargaan, karena Anda tidak akan bisa membayar niat kami. Allahu Akbar. Hukum adalah panglima. Terlalu kecil kalau cuma untuk disebut. Kenapa ada sahabat saya dari alma mater saya? Dari alma mater saya. Ya, ini tidak berarti apa-apa. Dari mana saja boleh. Ya, dari mana saja boleh. Ini kita ikut membersamai. Bang Roy ini sama Dr. Tipa itu orang intelektual. Amin. Benteng terakhir yang bisa merubah moralitas bangsa ini adalah kaum intelektual. Publik harus tahu itu. Dan kami tidak terbeli. Kalau KPRI nggak terbeli. Tidak terbeli. Apalagi 50 ribu. Tidak terbeli, betul. Ini rupiah, Bu. Rupiah. Kemarin 100.000. Ya, 50.000. Ini 50.000. Nanti siapa tahu ada yang dolar. Bunda Mary jauh-jauh dari Dari Lampung luar biasa. Betul-betul. Kita hormati Bunda Mary, kita semangati beliau. Bunda Mary. Beliau juga Sama sedang berhadapan Mary dengan sendiri. Mak Lampir. Sikat itu Mak Lampir. Ya gitu. Siap Bunda. Ngomong Bun. Ngomong Bun. Alhamdulillah hari ini kami dari lintas provinsi, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa Barat, Bogor, Sumatera Selatan, Jawa Timur, menghadiri sidang pra peradilan Bang Roy Suryo yang ketiga. Ya, ini bukan sebenarnya yang kita tuntut bukan terkait materinya sebenarnya, tetapi esensialnya adalah untuk kita pada prapit yang pertama kita dimenangkan, jadi kita menuntut menuntut ada konsekuensi dari konsekuensi dari pertanggungjawaban ketika kesalahan prosedur ketika penangkapan Bang Roy Suryo dengan Dr. Tifa. Betul. Ya, insya Allah kita nanti akan diputuskan pada tanggal 6 Agustus kita akan menang. Oh 7 Agustus. Menang. 6 ya? 6 ya? 6. Ya, Oke, 6. semua semangat menegakkan keadilan. Allahu Akbar. Bun, tadi kita bahas Jokowi diadili, Mas Roy Tifa bebas, atau Jokowi diadili, Mas Roy dan Tifa di penjara. Pilih mana? Jokowi diadili, Mas Roy dan Dr. Tifa bebas. Itu baru cerdas. Semua pejuang harus bebas. Bukan hanya saya dan Dr. Iya, Tifa. betul. Tapi hukumnya
Fadila. selalu support. Iya, Semua kita support. Pak Rizal Fadila dan Pak Arsul Slam. Kita itu semua tetap kita bersatu. bergerak. Bang Ya. Roy, kita maunya semua tersangka 5-5-nya Bebas. Bang Roy, Dr. Tifa, Bunda Kurnia, Bang Rizal Fadila, Bang Dan Rustam, Rustam. semuanya bebas. Kita bersama, terserah Anda mau mendukung yang mana itu enggak soal. Ya, betul. Dinamika biasa. Sama-sama berjuang. Dan ada juga Mr. X yang barusan datang. Ada Mr. X. Mantan X. Mr. X Cuma dan MS. begini juga loh Mas Roy. Katanya kan ada isu Mas Roy skenario Solo. Nah, kalau memang isu itu ada, datengin orangnya ke sini ngomong. ngomong, Jangan cuma isu, bikin meme-meme dan nggak jelas. Kita nggak bisa terima dong, betul nggak? Betul. Kecuali si A itu ngomong. Yes. Kami tahu bahwa ada orang yang sudah bernegosiasi dengan Solo, baru kita dia? cari, betul nggak? Kita juga nggak mau. Betul. Gitu ya. Oke, sekali lagi Jangan terima cuma kasih. bilang A1, buktinya dulu. Iya. Maju terus. Ya, jangan Iya. Kalau A1 berarti udah tahu dong. Iya, kalau A1. Dia ke situ dong. Justru saya bertanya, apa peran si A itu di sini, di kasus ini? Saya tanya. Si A itu perannya apa di kasus ijazah palsu? Kok dia mau jadi donatur di kasus ijazah palsu? Saya tanya. Itu pertanyaan besar. Terus terang aja aku bilang. Nah, justru kami bertanya, kalau si A itu ngomong bahwa ada apa namanya negosiasi antara timnya Mas Roy sama Solo, kita justru tanya peran si A itu di kasus ijazah palsu apa? Kok bisa dia yang menjadi ngumpulin dukungan, terus dia yang istilahnya bergerak buat para ya di pihak sebelah loh, sorry ya aku ngomong ya, selalu rapat di tempat dia. Pertanyaan saya, dia itu siapa? Perannya siapa? Di belakang dia ada siapa? Nah, itu tuh, jawab dulu itu baru kita siap.